Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fatur Rahman dengan NIM 24106010025 dengan prodi Matematika dari Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknik integrasi keempat, yaitu integral fungsi rasional. Oke, lanjut. Untuk pengertian dan konsep dasar sendiri. Fungsi rasional itu berbentuk dengan perbandingan dua polinomial. Bisa kita lihat di sini dengan fx dengan px per qx dengan qx tidak sama dengan 0. Integral ini digunakan ketika integran berbentuk pecahan aljabar yang tidak dapat diselesaikan dengan substitusi biasa atau parsial. Dan untuk ide pecahan parsial itu untuk memecahkan pecahan kompleks menjadi jumlahan pecahan sederhana yang lebih mudah diintegralkan. Seperti pada contoh di sini ya, bisa lihat kita di sini. Dan untuk syarat penting dalam pemecahan parsial, jika derajat Px lebih dari sama dengan Qx, maka kita bagi polinomialnya terlebih dahulu. Dan jika derajat Px kurang dari Qx, maka langsung menggunakan pecahan parsial. Jadi tidak perlu dipecahkan. Dan faktorkan penyebut Qx secara lengkap. Oke? Di sini ada 4 bentuk pecahan parsial. Ya. Berikut adalah bentuk 4 pecahan parsial berdasarkan faktor penyebut Qx. Dan untuk yang pertama adalah jenis faktor linear berbeda, yaitu penyebutnya seperti AX tambah BX, bentuk parsialnya cukup A per A X tambah B. Dan untuk yang kedua adalah faktor linear berulang. Dengan jika ada pangkat ya, misalkan di sini AX tambah B pangkat N. Dengan kondisinya ini ya. Kita harus menuliskan pecahan untuk setiap pangkatnya dari pangkat 1 sampai pangkat N. Jadi hanya contoh di sini ya, dari ini pangkat 1, pangkat 2 dan sampai pangkat N. Dan untuk jenis yang ketiga ada faktor kuadrat tak tereduksi, yaitu untuk penyebut yang diskriminannya kurang dari 0. Dengan bentuk kondisinya itu AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Dan untuk bentuk pecahan parsialnya bisa kita lihat di sini ya. Dan untuk yang keempat adalah faktor kuadrat berulang. Dengan mirip dengan linear berulang, tetapi menggunakan bentuk AX tambah D untuk setiap pangkatnya. Ini pangkatnya di sini kan pangkat N, dan ini bentuk pecahan parsialnya. Dan A, B, A1, B1 adalah konstanta yang harus dicari. Dan faktor kuadrat tak tereduksi berarti diskriminannya B pangkat 2 min AC kurang dari 0. Lanjut untuk langkah-langkah umum penyelesaian. Yang pertama, kita periksa derajat. Jika derajat Px lebih dari sama dengan Qx, maka kita lakukan pembagian panjang. Jika derajat Px kurang dari Qx, maka kita lanjut dengan ke langkah berikutnya. Dan untuk langkah yang kedua adalah memfaktorkan penyebut. Dan faktorkan Qx penuhnya ke dalam faktor linear dan atau kuadrat yang tak tereduksi. Dan untuk yang langkah yang ketiga adalah menuliskan bentuk pecahan parsial. Dan kita sesuaikan bentuk dengan 4 kasus berdasarkan faktor penyebut. Seperti yang di sini ya. Bisa kita cocokkan untuk slide sebelumnya. Dan untuk yang langkah keempat, kita kalikan dengan Qx. Kalikan kedua ruas dengan Qx untuk menghilangkan pecahan. Untuk yang kelima adalah tentukan nilai konstanta. Gunakan substitusi nilai X tertentu
Atau samakan koefisien untuk mencari nilai A, B, dan C. Dan untuk yang keenam, kita integralkan masing-masing pecahan. Selesaikan integral setiap pecahan sederhana secara terpisah. Oke, kita lanjut. Ini untuk contoh soalnya. Agar kita lebih memahami lagi materi yang dipelajari sebelumnya. Dengan soal dengan jenis integralnya adalah faktor linear berbeda. Diberikan soal integral 5x tambah 3 dengan per x tambah 1 dikali x min 2 dx. Dengan derajat pembilang kurang dari penyebut. Maka memenuhi syaratnya dan penyebut sudah terfaktorkan dengan diperoleh x tambah 1 dikali x min 2. Untuk penyelesaiannya sendiri, mari kita cari bentuk pecahan parsialnya yang diperoleh A per x tambah 1 tambah b per x min 2. Kita kalikan dengan faktor yang diperoleh sebelumnya, yaitu x tambah 1 dikali x min 2. Diperoleh hasil 5x tambah 3 sama dengan A kali x min 2 tambah b kali x tambah 1. Mari kita substitusikan ke nilai x. Dengan nilai x sama dengan min 1 dan juga diperoleh min 2 sama dengan min 3a. Maka diperoleh nilai a adalah sama dengan 2 per 3. Untuk nilai x sama dengan 2 diperoleh 13. Kita masukkan di sini ya. 13 sama dengan 3b. Maka nilai b diperoleh sama dengan 13 per 3. Dan jawaban akhir ketika kita substitusikan semua nilai yang diperoleh, didapatkan integral diperoleh 2 per 3 dan nilai mutlak x tambah 1 ditambah 13 per 3 dan nilai mutlak x min 2 tambah konstanta. Dan untuk contoh soal yang kedua dengan jenis faktor linear berulang. Dengan soalnya yaitu integral 3x tambah 5 dengan per x tambah 1 pangkat 2 dx. Maka diperoleh bentuk pecahan parsialnya yaitu A per x tambah 1 tambah bx tambah 1 pangkat 2. Baik, kita substitusikan nilai x min 1 diperoleh b sama dengan 2. Kita samakan koefisiennya, koefisien x-nya adalah a sama dengan 3. Dan hasil akhir yang diperoleh adalah 3 dan nilai mutlak x tambah 1 min 2 per x tambah 1 konstanta. Untuk contoh soal yang ketiga, dengan jenis soalnya adalah faktor kuadrat tak tereduksi, yaitu diberikan soal integral 2x tambah 3 per 3 pangkat 2 tambah 4 dx. Dengan derajat pembilang kurang dari penyebut. Dengan pembilang x pangkat 2 tambah 4 tak tereduksi, yaitu diskriminasinya kurang dari 0. Dengan penyelesaiannya sendiri diperoleh bentuk pecahan parsial yaitu ax tambah b per x pangkat 2 tambah 4. Mari kita samakan koefisiennya ya. Yang diperoleh a sama dengan 2 dan b sama dengan 3. Mari kita pisahkan integralnya. Diperoleh integral 2x per x pangkat 2 tambah 4 dx tambah integral 3 per 3 per x pangkat 2 tambah 4 dx. Integral pertama diperoleh nilai mutlak x pangkat 2 tambah 4 dan integral kedua diperoleh 3 per 2 akan dikali x per 2. Jawaban akhir yang diperoleh adalah
Nilai mutlak X pangkat 2 tambah 4 tambah 3 per 2 artan dikali X per 2 tambah konstanta. Oke, ini untuk untuk soal latihan yang bisa kalian coba di rumah kalian masing-masing agar kalian lebih memahami dan juga lebih mendalami materi yang saya sampaikan, yaitu teknik integral fungsi rasional. Sini ada jenis yang satu, jenis dua, yang ketiga. Oke. Dan di sini bisa kalian cross check lagi untuk jawaban yang dari latihan soal yang kalian kerjakan sebelumnya. Oke, lanjut. Di sini ringkasan ya, untuk agar kalian lebih memahami dan juga lebih memudahkan kalian dalam belajar. Oke. Dan di sini referensi yang saya ambil untuk menyusun materi dan contoh soal dan soal latihan sebelumnya. Dan terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan pada hal yang masih dibingungkan, kita bisa diskusikan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajingan.